Jago cuan, gaya hidup gue, passive income gue. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu ngikutin video-video saya. Semoga mendapatkan ilmunya dan bermanfaat bagi teman-teman untuk mengelola keuangan teman-teman. Oke, di video kali ini saya mau memberikan tutorial bagaimana cara menghitung dana kebutuhan pensiun secara benar dan ideal, dan bagaimana cara mengumpulkan dana tersebut sampai tercapai. Oke, sebelumnya teman-teman harus tahu seberapa penting sih kita harus mengumpulkan dana kebutuhan pensiun secara mandiri. Jadi maksud dan tujuan kita mengumpulkan dana pensiun secara mandiri adalah untuk memutus generasi sandwich di keluarga kita. Nah, buat teman-teman yang saat ini merasa generasi sandwich dan merasa terbebani oleh kebutuhan orang tua, kebutuhan kakek nenek, dan kebutuhan adik yang saat ini teman-teman merasa membiayai adiknya sekolah, itu teman-teman harus bersyukur. Karena apa? Karena artinya teman-teman diberikan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Yang kedua, teman-teman diberikan kemampuan secara finansial untuk menghadapi yang sedang kalian alami, atau kalian bisa melakukan tugas kalian saat ini. Itu kalian harus berbangga hati. Tapi teman-teman juga harus memutus generasi sandwich di keluarga teman-teman, supaya anak kita nanti tidak merasakan beban yang kita rasakan saat ini. Oke, bagaimana cara menghitung dana pensiun secara mandiri? Ini dia caranya. Oke guys, langsung saja kita hitung berapa kebutuhan dana pensiun teman-teman. Oke, di sini teman-teman nggak usah pusing-pusing pakai kalkulator. Saya sudah siapkan aplikasi Zen. Buat teman-teman yang tidak punya aplikasi Zen, bisa banget buat download di Play Store atau di App Store. Oke, kita klik Zen, kemudian klik Investment Planning, kemudian klik Dana Kebutuhan Pensiun, kemudian klik buat perencanaan baru. Nah, untuk yang diisi pertama yaitu usia teman-teman saat ini. Nah, misalnya usia teman-teman saat ini 25 tahun, kita isi ya 25 tahun. Terus target usia pensiunnya berapa? Misalnya ingin pensiun di usia 55 tahun. Usia harapan hidup misalnya 80 tahun. Ini usia rata-rata di Indonesia ya, 80. Kemudian inflasi Indonesia ya, kita isi 4%. Kemudian return investasi atau keuntungan yang diinginkan, karena ini bakalan jadi investasi jangka panjang, jadi nggak apa-apa kita isi 10% per tahun. Kebutuhan pensiun saat ini. Nah, yang ini teman-teman bisa isi dengan biaya hidup teman-teman saat ini. Misalnya 2 juta ya. Oh ya, biaya hidup itu idealnya itu maksimal 40% dari gaji teman-teman ya. Oke, kita isi semua, langsung kita simpan. Nah, jumlah dana pensiun yang harus disiapkan itu 1,9 M ya, bisa teman-teman lihat. Itu artinya bahwa di usia teman-teman 55 tahun, teman-teman harus udah punya uang 1,9 M yang digunakan untuk menghidupi teman-teman dari usia 55 sampai dengan usia 80 tahun. Kemudian cara mendapatkannya gimana? Cara mendapatkannya, teman-teman harus saving atau sisihkan sebagian gaji teman-teman untuk diinvestasikan di tempat investasi yang memiliki keuntungan 10% per tahun. Berapa jumlah yang harus disisihkan? Nah, jumlah yang harus disisihkan itu 860.000 sekian ya, bisa teman-teman lihat sendiri, dan disisihkan selama 30 tahun ya. Ingat, di tempat investasi yang memiliki return atau keuntungan 10% per tahun. Oke, teman-teman harus siapkan 1,9 M. Oke guys, untuk mencapai dana kebutuhan pensiun yang kita harapkan tadi sebesar 1,9 M tadi, kita kan harus menyisihkan 860 sekian setiap bulannya ke tempat
investasi yang memiliki keuntungan 10% per tahun. Nah, tempat investasi mana sih yang memiliki keuntungan 10% per tahun? Nah, di sini aku mau rekomendasikan teman-teman untuk menggunakan reksadana. Ini rekomendasi buat teman-teman pemula ya, karena di reksadana itu nanti dana teman-teman tuh akan dikelola oleh manajer investasi yang sudah profesional. Nah, di sini aku mau mencoba untuk menunjukkan reksadana itu seperti apa sih. Nah, ini aku pakai aplikasi Bareksa ya. Nah, untuk reksadana itu terbagi menjadi 4, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Untuk target, untuk mencapai target dana pensiun tadi, kita kan harus menempatkan investasi di tempat investasi yang minimal keuntungannya itu 10% per tahun. Nah, untuk reksadana pendapatan tetap itu sangat tidak mungkin untuk saat ini ya teman-teman, karena untuk reksadana pasar uang ya, reksadana pasar uang itu tidak mungkin memiliki keuntungan 10% per tahun, karena itu resikonya sangat rendah. Jika teman-teman tahu, reksadana pasar uang itu hampir sama atau setara dengan deposito di bank ya teman-teman. Itu kita bisa cek, nggak ada yang mencapai 10% ya teman-teman. Oh ya teman-teman, juga penting untuk mengetahui profil resiko teman-teman, apakah konservatif, apakah moderat, atau agresif. Oke, sekarang kita cek yang reksadana pendapatan tetap. Karena menurut saya reksadana pendapatan tetap, campuran, dan saham itu masih worth it buat kita naruh uang kita di situ, karena untuk kebutuhan dana pensiun itu jangka panjang, seperti yang kita tahu tadi itu sampai dengan 30 tahun ya. Jadi sangat worth it untuk ditempatkan di reksadana pendapatan tetap, campuran, ataupun saham. Nah, kita cek di reksadana pendapatan tetap itu juga untuk saat ini belum ada yang mencapai 10% per tahun. Kemudian kita cek di reksadana campuran. Nah, reksadana campuran ini ada di 14% per tahun, 14,40% per tahun ya. Itu di Setiabudi Dana Campuran. Itu keuntungannya 14,40% per tahun. Kemudian ada di Sukorinvest Flexi Fund, itu 20% per tahun. Oh iya, teman-teman harus tahu bahwa imbal hasil ini itu adalah imbal hasil tahun ini, tahun depan itu kan berubah lagi, tahun depannya akan berubah lagi, seperti itu ya. Nah, teman-teman itu juga harus memperhatikan AUM, atau kalau di sini namanya dana kelola. Dana kelola tuh bisa kita anggap itu tingkat kepercayaan nasabah ke manajer investasi. Makanya kalau dana yang dikelola semakin banyak atau semakin besar, makanya tingkat kepercayaan nasabah ke manajer investasinya juga semakin besar gitu ya. Nah, kita cek yang Setiabudi Dana Campuran. Nanti uang teman-teman itu akan ditaruh di mana aja sih? Oke. Nah, ketika teman-teman investasi di Setiabudi Dana Campuran, dana teman-teman akan dibagi menjadi 3, yaitu dialokasikan ke saham sebesar 51%, kemudian alokasi pasar uang 25%, kemudian alokasi obligasi 23%. Kemudian dananya tuh taruh di mana aja? Yang di saham. Nah, tadi kan dialokasikan di saham 51% ya. Itu dibelikan saham Adaro Energi, Astra Agroindustri, Astra International, BCA, BPD, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat sendiri di daftar alokasi dana. Kemudian kita lihat pembelian minimalnya itu untuk yang Setiabudi Dana Campuran itu minimal pembeliannya itu 1 juta ya guys, minimal pembeliannya 1 juta. Oke, sekarang kita lihat di reksadana saham. Nah, untuk reksadana saham ini yang memiliki keuntungan minimal 10% per tahun itu ada Sukorinvest Equity Fund ya. Kita lihat ke bawah. Oh, ada Bahana Dana Prima juga. Oke, seperti yang kita lihat bahwa AUM-nya itu lebih tinggi
Sukor Invest Equity Fund, dan dia memiliki imbal hasil atau keuntungan itu 15,5% per tahun. Saya ulangi lagi ya, imbal hasil ini tuh hanya imbal hasil tahun ini, tahun depan berbeda lagi, tahun depan berbeda lagi ya teman-teman. Nah, kita klik Sukor Invest Equity Fund. Nah, kemudian kita klik informasi, kita cek alokasi dana kita apabila kita investasi di Sukor Invest Equity Fund. Nah, alokasinya yaitu dialokasikan di saham sebesar 92,4%, kemudian alokasi pasar uang 7,5%. Kemudian untuk di saham, nanti uang kita dibelikan saham apa sih? Nah, bisa teman-teman lihat di daftar alokasi dana itu maka dana teman-teman nanti akan dibelikan saham Adaro Energi, Astra International, Bank BRI, Bank BTN, Bumi Resort, Mandala Multifinance, perusahaan gas negara, Telkom, Timah, XL, etc. Bisa teman-teman di daftar alokasi dana. Kemudian kita cek bahwa pembelian minimal itu hanya 100.000. Jadi bisa teman-teman bisa kalau masih ragu bisa cek ombak buat beli 100.000 dulu deh gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan bagus banget nih. Jadi ada pertanyaan dari teman aku, Kak, aku PNS nih, dan ketika aku pensiun, aku menerima pensiunan dari pemerintah. Kira-kira aku masih harus membuat dana pensiun secara mandiri nggak ya? Oke, jawabannya ada di diri kalian sendiri ya teman-teman. Jadi gini, selama bekerja, misalnya teman-teman menerima gaji 5 juta, misalnya 5 juta. Teman-teman sudah terbiasa nih mengelola uang sebulan 5 juta. Ketika teman-teman pensiun, yang teman-teman terima itu kan gaji pokoknya aja, misalnya 2 juta. Nah, teman-teman yang terbiasa mengelola uang 5 juta per bulan tiba-tiba mengelola uang 2 juta per bulan, kira-kira teman-teman bisa nggak? Nah, itu jawaban itu hanya ada di kalian sendiri. Oke, apabila merasa masih kurang, berarti teman-teman harus membuat dana pensiun secara mandiri buat tambahan.